1990, Ramadanta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan. Tidak bisa diantisipasi sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa. 이동도 하고 어제 경기 팀도 있고 해서 오늘 회복 지금 회복 훈련할 때까지 Penalti Sandrani, dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik. Mengenai dan kita lihat masuk. Duetkan Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Indonesia siap getarkan gawang Brunei. Arahkan kepada Wit, sangat cepat Witan. Langsung ke kotak penalti. Ada Ramad. Ada di tengah sudah. Gol! Dimas Derajat. Dalam laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam nanti, pelatih Sinteyong kemungkinan akan mempercayakan duet penyerang ganas. Pertanyaannya, siapakah dua sosok yang didapuk untuk menjadi juru gedor skuad Garuda? Keduanya adalah Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Kedua penyerang tersebut menunjukkan performa yang luar biasa pada pertandingan sebelumnya, dengan Ramadan mencetak brace dan Dimas mampu meraih hat-trick. Pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor mencolok 6-0. Tidak hanya gol yang diborong oleh Ramadan dan Dimas, namun Rizky Ridho juga ikut menyumbangkan gol untuk tim Garuda. Kemenangan ini semakin memperkuat alasan mengapa Ramadan dan Dimas pantas diduetkan lagi pada laga kedua. Pertanyaannya, seperti apa formasi jika Sinteyong mempercayakan duet Ramadan Sananta dan Dimas Derajat di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam? Pada leg pertama, Sinteyong menerapkan formasi 4-4-2 untuk skuad timnas Indonesia. Mengacu pada racikan tersebut, Sinteyong juga kemungkinan menerapkan formasi yang sama pada leg kedua nanti. Dalam pola ini, Ramadan Sananta dan Dimas Derajat bisa diduetkan sebagai pemain terdepan skuad Garuda. Mereka bisa dibantu oleh dua winger seperti Sadir Ramdhani di sayap kanan dan Rafael Struijk yang kini dikabarkan sudah membaik kondisinya di sayap kiri. Selain itu, di lini tengah ada sokongan dari Ricky Kambuaya dan Sandy Wallace. Mereka akan berusaha memberikan umpan-umpan akurat kepada Ramadan dan Dimas untuk mencetak gol. Sedangkan di belakang, 4 bek timnas Indonesia akan terus berusaha menjaga pertahanan yang kokoh. Elkan Baggett dan Rizky Ridho di bek tengah, Asnawi Mangkualam di bek kanan, dan Shane Patinama di bek kiri akan menjadi benteng kokoh di belakang. Yang tak kalah penting adalah penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari. Hernando akan berada di bawah mistar gawang, siap memblok segala tendangan yang mengarah ke gawang timnya. Dalam formasi ini, semua pemain akan saling bekerja sama dan berusaha menciptakan peluang gol sebanyak mungkin. Sayangnya, pada laga kali ini, timnas Indonesia harus kehilangan Marcelino Ferdinand karena cedera. Meski begitu, pelatih Sinteyong memahami kondisi tersebut dan memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Marcelino untuk pulih sepenuhnya di Jakarta. Hal ini menunjukkan perhatian Sinteyong terhadap kesehatan dan kondisi pemainnya. Tentu saja, ini menjadi peluang bagi pemain-pemain lain seperti Ramadan Sananta dan Dimas Derajat untuk menunjukkan kemampuan dan bergabung dalam formasi timnas Indonesia. Kedua pemain ini memiliki potensi yang bagus dan Sinteyong yakin mereka dapat membantu timnas mencapai kemenangan. Semangat dan kepercayaan diri pasti akan ditanamkan oleh Sinteyong kepada para pemainnya. Mereka akan bermain dengan semangat juang yang tinggi demi meraih kemenangan pada laga ini. Duet Ramadan Sananta dan Dimas Derajat akan menjadi andalan utama dalam menghadapi pertandingan yang mungkin tidak mudah ini. Para pemain timnas Indonesia pastinya sudah memahami pentingnya laga ini dan bersiap meladeni setiap taktik Brunei Darussalam. Semua akan memberikan yang terbaik dalam usaha mencetak gol dan mempertahankan keunggulan. Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta,
sangat percaya diri menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober. Kepercayaan diri Sananta tidak terlepas dari kemenangan yang ditorehkan Timnas Indonesia pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 12 Oktober. Skuad Garuda menang telak 6-0, di mana 2 gol diantaranya dilesakan oleh Ramadan Sananta. 2 gol itu dibuat Sananta sebagai pemain pengganti. Dia masuk menggantikan Hoki Caraka pada menit ke-58, kemudian mencetak 2 gol di menit ke-63 penalti dan menit ke-67. Sananta pun mengaku siap jika kembali diturunkan oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pada pertemuan kedua nanti. Seandainya dimainkan, Sananta berjanji akan berjuang semaksimal mungkin di atas rumput hijau. Tentunya saya sangat siap untuk pertandingan kedua ini di Brunei dan tentunya saya berharap setiap saya dimainkan, Coach Shin Tae-yong, saya selalu 100% dan selalu siap. Demikian kata Sananta. Sananta kemudian berbicara soal persiapan menghadapi Brunei. Setelah tiba di Brunei pada Jumat 13 Oktober sore, Sananta dan kawan-kawan baru berlatih keesokan harinya Sabtu 14 Oktober. Pada hari Sabtu itu, skuad Timnas Indonesia hanya menjalani latihan pemulihan atau recovery yang berlangsung siang hari di Stadion Padang dan Belapan, Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan. Keesokan harinya atau pada Minggu 15 Oktober malam waktu setempat di lokasi yang sama, Shin Tae-yong mulai mengasah game plan yang disiapkan untuk menghadapi Brunei. Dari hasil persiapan game plan itu, Sananta menyatakan kondisinya sedang prima dan siap menghadapi Brunei Selasa nanti. Kondisi saya 100% karena kemarin saat sampai di Brunei, kami pemulihan dan hari ini, Minggu, fokus ke taktikal dan kondisi saya sangat siap. Demikian tutur top scorer SEA Games 2023 dengan torehan 5 gol itu. Adapun satu kaki Timnas Indonesia sudah ada di babak kedua berkat kemenangan telak 6-0 di pertemuan pertama. Jika lolos, tim Merah Putih akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai November 2023 sampai Juni 2024. Nantinya, 9 grup A sampai I akan diambil 18 tim yang terdiri dari juara dan runner-up setiap grup untuk melanjutkan persaingan di putaran ketiga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih menyoroti lini depan Timnas Indonesia. Meski dalam laga awal melawan Brunei Darussalam menang meyakinkan dengan skor 6-0 yang membuat striker Indonesia Muhammad Dimas Derajat muncul sebagai top skor sementara dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini membawa Dimas Derajat bersaing dengan bintang dunia, bahkan mengungguli prestasi pemain terkenal seperti Neymar yang baru mencetak 2 gol dalam periode yang sama. Pertandingan yang memukau berlangsung pada Kamis malam tanggal 12 Oktober dengan Dimas Derajat mencatatkan hat-trick pada menit ke-7, 72, dan 92. Hasil gemilang ini membuat Dimas Derajat memuncaki daftar top skor dengan 3 gol. Tak ketinggalan, rekan satu timnya, Ramadan Sananta, juga berkontribusi dengan mencetak 2 gol. Prestasi cemerlang yang diperoleh oleh Dimas Derajat dan Ramadan Sananta diharapkan dapat terus berkembang. Pada leg kedua yang akan digelar pada Selasa 17 Oktober di Brunei Darussalam, Indonesia optimis mampu mempertahankan dominasi mereka meskipun bermain di kandang lawan.